Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih terus menghadapi virus corona ini. Apa yang kemudian menjadi masukan? Harian Kompas menurunkan banyak tulisan hari ini dan bersama saya ada Dr. Zubair dari Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia untuk Virus Corona dan Bang Fajrul Rahman. Bang Fajrul, Ya, satu baik. lagi yang banyak dipertanyakan begitu. Izinkan saya menyampaikan ini sebagai masukan dan tolong dipikirkan baik-baik oleh pemerintah bagaimana jalan tengah terbaiknya. Kapal pesiar masih banyak sekali datang ke Indonesia, di Bali lah, di Lombok lah, sampai ke Pulau Jawa begitu, dan masih ada yang diizinkan. Sementara banyak kemudian publik mengatakan kita harus banyak negara yang menutup pintu-pintu masuk dari asing ini. Bung Fajrul. Halo? Oh, sayang sekali terputus. Nanti mudah-mudahan bisa kembali tersambung. Dr. Zubair, berkaitan dengan ini, IDI juga punya masukan tidak? Banyak negara yang dari sekian banyak tempat bandara internasionalnya itu kemudian ditutup menjadi 2 atau 3 saja sehingga pemusatan pencegahan, penanganan itu jadi lebih baik. Kapal pesiar banyak ditolak. Di satu sisi ini mengganggu ekonomi memang. Iya. Tetapi sebetulnya penularan di pesawat terbang itu tidak terlalu berat dibandingkan penularan kalau ada di kapal pesiar. Karena? Rupanya katanya sistem air conditioning di pesawat itu tidak memungkinkan untuk virus berkembang. Jadi contohnya adalah yang disebut super spreader yang dari seorang Inggris tertular di Singapura. Pada waktu dia pulang itu di jalan dia menularkan pada 11 orang. Jadi rata-rata menularkan ke 2-3 orang. Super spreader ini 11, itu sudah dianggap banyak. Namun sebagai pembanding ada sebuah sekte gereja di Korea Selatan, itu super spreadernya karena di ruang tertutup dan lama, itu ternyata 37, dia bisa menularkan ke 37 orang. Jadi kalau di kapal pesiar kita tahu di Yokohama itu cepat sekali naiknya, bahkan artinya lebih cepat akhirnya dibandingkan bahkan dengan di kota Wuhan sendiri. Ya. Jadi itu yang saya lebih khawatir. Mungkin karena banyak terjadi berkumpul di dalam satu tempat itu lebih lama begitu, ya. Lebih banyak orangnya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pemerintah. Mudah-mudahan kita didengar untuk bagaimana hal-hal semacam ini diputuskan kebijakannya. Masih ada yang mau sandar soalnya nih Dok di Jawa Tengah. Nah Dok begini, mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia bisa dekat-dekat dengan layar Kompas TV pagi hari ini. Banyak pertanyaan yang simpel-simpel begitu. Hari ini juga dikatakan sejak 2 hari terakhir banyak warga yang begitu merasa demam datang memeriksakan diri. Di satu sisi bagus begitu, tetapi rumah sakit sedikit kewalahan untuk memeriksakan hal-hal semacam ini. Menjadi concern kita juga. Sebetulnya bagi publik, kapan kita harus memeriksakan diri? Iya, pada prinsipnya kalau seorang batuk, pilek, demam boleh saja minum obat-obat sederhana, paracetamol ataupun Neosep atau Stop Cold atau Procold. Jadi tapi kalau 2 hari tidak baik misalnya memang sebaiknya ke dokter. Itu biasa umumnya. 2 hari 3 hari meminum obat flu biasa tidak ada perbaikan sama sekali, boleh memeriksakan diri. Iya. Apalagi kalau ada, namun kalau ada sesak, jadi pada kondisi sekarang lebih berbahaya kan panas, batuk, sesak. Nah kalau dengan sesak langsung ke dokter. Oh, oke. Begitu merasa ada gejala flu disertai sesak, langsung saja. Jangan tunggu-tunggu, itu segera periksakan ke dokter. Apalagi kalau kemudian kita baru pulang bepergian dari luar negeri misalnya. Mungkin saja ada kemungkinan terpapar dari ketika kita pulang. Nah, satu lagi Dok, ini banyak dikatakan dan kemudian terjadi pada satu pasien positif corona yang meninggal dunia, seorang perempuan warga negara asing. Memang punya penyakit bawaan yang saya menyebutnya dalam kedokteran komplikasinya begitu banyak, diabetes, hipertensi dan lain-lain. Itu seberapa penyakit penyakit bawaan apa yang paling akan berpengaruh terhadap virus corona ini? Dan bagaimana kemudian menanganinya? Kalau saya punya penyakit bawaan, misal hipertensi, kemudian terkena, apa yang kemudian saya harus lakukan juga?
belajar pengalaman dari beberapa negara, mungkin Italia dulu. Italia itu ternyata yang meninggal banyak sekali. Namun setelah diteliti, rata-rata yang meninggal itu usia 81 tahun. Kemudian dari belajar dari Cina juga rata-rata usia 60 ke atas. Berarti bahwa pada usia yang relatif lanjut, biasanya memang ada saja penyakit yang lain yang menyertai, bisa darah tinggi, bisa diabetes, bisa jantung, bisa stroke, bisa ginjal, dan yang lain. Jadi yang harus waspada artinya penanganannya harus ekstra ketat untuk yang usia lanjut. Jadi punya penyakit bawaan, usia saya sebut di atas berapa? 50? Di atas 60. Di atas 60 tahun. Mengalami gejala influenza, apalagi disertai sedikit sesak, periksakan diri untuk segera ditangani, begitu ya. Nah, dari ID terakhir, Dok, apa yang kemudian tadi Bang Fajrul berkali-kali mengatakan tolong kesadaran masyarakat untuk berani memeriksakan diri karena mungkin penyebaran ini bisa terjadi di mana saja. Atau kalau dari ID ada himbauan apa lagi sebagai penutup kita ngobrol pada pagi hari ini? Himbauannya tentu kembali ke perluas deteksi penularan ini. Jadi artinya dari masyarakat dihimbau untuk kalau ada panas batuk apalagi sesak harus segera. Atau kalau tidak menolong dengan obat sederhana dalam 2-3 hari harus segera periksa ke dokter. Namun tetap juga yang paling penting kita perlu memperluas di setiap kota besar, kan sekarang mulai di Bali ada, di Jakarta ada, jadi memang di banyak kota-kota besar itu kita memerlukan sarana yang lebih banyak dan di-approve oleh pemerintah. Nah ini yang harus kita siapkan sebagai sebuah worst skenario, skenario terburuk kalau kemudian makin banyak yang terpapar, hitungannya bisa 100 orang terpapar dalam per hari. Sudah siapkah kita? Begitu kira-kira pertanyaan untuk kemudian mengantisipasinya. Dan itu yang juga saya amat khawatir. Jadi bisa cepat sekali berkembang dan kita memang harus siap antisipasi. Baik, Dr. Zubair, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan itu tadi perbincangan kami mengenai virus corona yang terus harus kita perangi, saudara. Kita butuh persiapannya.